Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, Indah Anggraini, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Cece Emi, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi. Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Reni, Pak Fran, Pak Martin, Bu Feby, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 23. Kemudian loncat pasal 22 ayat 5. Kita baca Wahyu 21 ayat 23. ayat 23.
Wahyu 21 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Kita lanjut di Wahyu 22 ayat 5. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken. Selamat pagi Bu Tiar. Selamat pagi Patrick. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Artono. Selamat pagi Bu Silvi, Valerie. Nah, apakah Anda punya kesempatan untuk melihat keajaiban dunia ya? Bagi yang suka tamasya, tentu suatu hari nanti akan ketemu dengan tempat-tempat atau cahaya yang merupakan keajaiban daripada dunia ini, keajaiban daripada Tuhan, karya-karyanya yang luar biasa ya. Fotografer Ron Murray sangat menyukai cuaca dingin. Cuaca dingin berarti langit akan cerah katanya. Dan itu memberi kesempatan untuk melihat keajaiban. Ron menyediakan jasa tur fotografi di Alaska untuk memburu pertunjukan cahaya paling spektakuler di muka bumi, yaitu aurora borealis, cahaya utara. Ada juga aurora yang di sebelah selatan ya, Australis, di belahan bumi selatan. Yang utara namanya borealis. Nah, Anda yang sudah pernah melihat tarian cahaya warna-warni tersebut di angkasa pasti mengerti maksud Murray ya. Jadi ketika malam maka akan ada tarian cahaya ya, yang berwarna-warni dan indah sekali. Namun cahaya tersebut tidak hanya terjadi di belahan bumi utara saja. Aurora Australis yang hampir identik dengan borealis muncul secara bersamaan di belahan bumi selatan. Keduanya jenis cahaya yang sama. Selamat pagi Bu Lili. Jadi cahaya-cahaya ini merupakan tarian cahaya yang luar biasa. Seringkali pelancong atau wisatawan itu menunggu berjam-jam dan mereka nihil, tidak melihat cahaya itu ya, karena cuaca mungkin tidak mendukung dan sebagainya. Bu Yulan pernah kan melihat dan saya katakan, aduh kamu hoki ya, kamu ini diberkati karena apa? Tidak semua orang walaupun sudah nunggu berhari-hari kadang-kadang lewat itu ya. Tapi ternyata cahaya itu pun dibikinin aplikasi ya. Sekarang ini semua diaplikasikan ya. Selamat pagi Pak Erwin, Bu Ira. Jadi pakai aplikasi mereka tahu ini auroranya sampai mana gitu ya. Bu Yulan waktu itu ke Norwegia. Nah, mereka akan dipandu jadi sampai mana, jam berapa nanti bisa kelihatan. Luar biasa teknologi sekarang ya, bisa tahu ya. Nah, kisah Natal juga dituturkan oleh Rasul Yohanes. Ia melewati cerita tentang kandang dan gembala untuk langsung menceritakan tentang Dia yang memberi terang kepada manusia. Yohanes 1 ayat 4 kita baca. Yohanes 1 ayat 4. Shalom Bu Vicky. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Amin.
Ya, langsung aja Yohanes kesasaran ya. Ia adalah terang. Yesus itu terang. Jadi ketika di kemudian hari Yohanes menulis tentang sebuah kota surgawi, ia menyatakan siapa sumber terang kota tersebut. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Di dalam Wahyu 21 ayat 23. Wahyu 21 ayat Wahyu 23. 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Amin. Nah, jadi tidak perlu lampu ya. Rumah saya ini lampunya gantian mati ya. Kalau tidak teras ya di dalam. Kalau tidak di dalam ya yang di luar ya, gantian ya. Tetapi ketika kita berada di Yerusalem Sorgawi, sinar terang itu adalah dari Bapa sendiri, dari Yesus sendiri ya, sebagai bohlamnya, dan tidak akan putus-putus gitu ya. Bagi siapapun yang akan mendiami tempat tinggal masa depan ini, malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ya. Jadi Allah itu adalah terang itu. Yesus berkata, "Akulah terang dunia ini." Tidak perlu lagi lampu, tidak perlu lagi bohlam putus, tidak perlu. Jadi sewaktu kehidupan kita mencerminkan terang dunia ini, yakni Dia yang menciptakan aurora borealis dan australis, kita memberi kesempatan untuk orang lain melihat keajaiban yang sesungguhnya. Amin. Jadi saksikan Yesus sebagai sumber daripada terang itu. Jika kita hidup di dalam kegelapan, jika kita hidup di dalam dosa, beritakan pada orang tersebut yang masih belum keluar dari kungkungan dosa, dari maut, beritakan bahwa ada kabar sukacita. Natal ini adalah terang, sang terang yang telah datang di dunia ini. Amin. Amin. Jadi yang berjalan di dalam kegelapan tidak lagi akan merasakan gelap ketika terang Tuhan itu ada di dalam dirinya. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Rita. Jadi mari kita tinggalkan pekerjaan kegelapan. Kita tinggalkan segala sesuatu yang berbau gelap-gelap, saudara ya. Selamat pagi Bu Rosana. Selamat pagi. Semalam saya mendengar berita bahwasanya Presiden memberikan amnesti kepada para orang-orang yang bersalah ya. Kalau mereka bertobat, mereka diampuni. Waduh, luar biasa ya. Koruptor harus mengembalikan apa yang dikorupsi ya kepada negara. Kalau sudah dikembalikan nanti diampuni. Nah, apakah ini akan berhasil atau tidak ya, kita lihat saja nantinya ya. Mungkin kalau mereka diancam hukuman mati gitu ya, mungkin mau mengembalikan ya, tetapi tidak tahu juga bagaimana pelaksanaannya, detil-detilnya kita nggak tahu. Tapi berita itu tentu berita sukacita bagi mereka yang tersangka gitu ya, bagi mereka yang terhukum ya, mereka dapat pengurangan penghukuman dan sebagainya. Tetapi kita manusia yang ada di dalam Kristus, segala dosa kita diampuni oleh darah anak domba Allah. Luar biasa bukan? Mungkin engkau masih terhukum, masih menjalani di balik jeruji tahanan, tetapi jiwamu dan rohmu udah bebas. Karena Tuhan yang membebaskan engkau. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi tangis ketika engkau nanti di Yerusalem baru, di kota yang turun dari surga. Luar biasa bukan? Di dunia ini memang kita banyak menderita ya. Mungkin yang hari ini harus pindah rumah ya.
Natal kok pindah rumah ya. Sehingga waktu perayaan Natal capek semua ya, karena harus ngepak gitu ya. Rekan kami begitu. Saya tidak doa malam ya Bu, karena usung-usung pindah rumah gitu ya. Ya, kita selama di bumi memerlukan tempat tinggal ya. Mungkin harus mengontrak, harus kos, harus pindah sana sini, dijual, pindah lagi, tidak tahu dihitung berapa kali pindah. Tetapi satu kali kelak nanti kita akan ada di Yerusalem baru selama-lamanya. Amin. Bersama Sang Terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka jangan putus asa. Mungkin engkau di bumi ini tidak menikmati atau mengalami surga ya. Ya, mau diapakan lagi? Dan saatnya engkau mungkin sudah dipanggil pulang, tidak menikmati surga di bumi. Tapi doa Bapa kami adalah berkata bahwa turunlah surga ke bumi ya. Di bumi seperti di surga. Hari ini jadikan di bumi ini seperti di surga ya. Tidak usah nunggu kamu punya harta berlimpah-limpah, punya rumah gedong mentereng, punya mobil sport ya. Kalau engkau melihat kehidupan yang sangat mewah itu, mungkin engkau berkata, kapan ya aku bisa seperti itu? Punya jet pribadi, kemana-mana ada bodyguard dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi percayalah, jika engkau memiliki terang itu, maka engkau akan menikmati damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dan menikmati karunia Allah yang luar biasa ya. Mungkin engkau akan bisa melihat pelangi sehabis hujan. Tidak setiap orang ya bisa melihat pelangi sehabis hujan. Artinya apa? Engkau akan melihat sukacita setelah duka cita. Amin. Amin. Jadi jangan tinggal lama-lama di duka cita. Bergerak maju. Seperti kalau kita mengejar aurora borealis tadi. Kita melihat aplikasinya sampai di kota mana, aurora ini sampai di mana, sampai di lokasi mana. Dikejar terus saudara-saudara ya. Kita menunggu sampai aurora itu dekat dan kita melihat. Nah, kita menunggu Tuhan, benar Pak Gem? Ya. Kita menunggu Tuhan untuk memberikan pelangi kasih-Nya kepada kita. Ya. Mungkin kita menunggu pertolongan tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang masalah-masalah damai sejahtera di hidup kita. Kita menunggu dengan seksama ya, dengan memperhatikan firman Tuhan sampai Tuhan nyatakan dirinya. Amin saudaraku. Terima kasih untuk Bu Lili Lestari yang sudah memberikan apresiasi buat pemilihan rumah yang bersih ya. Kami sudah survei dan kemarin sudah menyelesaikan. Hari Minggu nanti kami akan berdiskusi siapa pemenangnya ya. Karena tidak mudah memang untuk mendatangi rumah jemaat, terutama untuk kaum wanita ya. Bu Foni sama Bu Esther sama saya sama Pak Henry. Kemarin saya tidak ikut. Mereka akan berunding, kami akan berunding ya. Menentukan siapa pemenangnya. Bahkan ada yang dengan sengaja ya membersihkan rumah, mendekor dengan dekor Natal yang luar biasa, pokoknya niat banget gitu loh ya. Nah ini kalau tidak dimenangkan apa marah ya. Karena itu semacam apa ya, ya memang dibersihkan sih rumahnya ya, tiap hari memang bersih. Maksudnya itu gini loh, tiap hari memang bersih apa waktu kunjungan aja dibersihkan gitu ya. Itu kan kelihatan ya. Bahkan ada yang bilang gitu, Bu Evi ini kapan ya datang sidak ke rumahku? Loh sidak kok dibilangi, kan ya enggak. Ini tipas aku nyapu ngepel tiap hari katanya.
Kata suaminya begini, oh bagus itu Bu Evi, nggak usah datang-datang, cepet-cepet supaya rumahnya tetap bersih terus. Dan memang ketika saya datang ke rumahnya, wih bersih ya, nggak ada satu debu pun. Juga karena nggak ada anak-anak ya, coba itu dikasih anak 2 ekor. Dogi-dogi 2 ekor, anabul, waduh ajur wis. Jadi memang perlu perjuangan ya untuk mendapatkan reward rumah yang paling bersih dan rumah yang paling kotor. Kalau yang paling kotor dikasih hadiah apa Pak Gem? Kasih hadiah Porstek, sapu, pel-pelan, timbol, ya, supaya punya semangat untuk ngebersihin gitu ya. Itu loh rumah-rumah kita sendiri ya. Kita ada di situ di dalamnya setiap hari ya. Masuk seneng, lek kotor. Nah ini saya juga bersihin gudang sampai flu ya, debuan soalnya. Bersihin, pokoknya dibersihkan gitu ya, kotak-kotak opo ae gitu ya, sampai semua. Dibersihkan. Halaman dibersihkan. Masuk tandon air, halaman dibersihkan ya. Kegiatan bersih-bersih itu supaya harus bersih memang, bukan karena ada rewardnya. Jadi sekali lagi terima kasih bagi semua yang sudah berpartisipasi, baik yang sudah bersih-bersih rumah maupun sedang menanti pengumuman, maupun yang juga memberi hadiah-hadiah ya. Terima kasih sekali ya. Nah, kembali kepada firman. Ayo, kesempatan kita untuk menjadi satu keajaiban di dunia ini yaitu terang. Ketika ada orang yang letih lesu berbeban berat, kita menjadi terang. Momen Natal ini ada saja yang masuk rumah sakit, ya kan? Kemarin ada seorang anak dari gereja anak yang sakit, namun tak lemes, saudara ya. Ya harus dikunjungi gitu ya. Supaya apa? Merasakan ada perhatian, ada kasih ya. Jadi terang, kita jadi terang gitu ya. Ada yang meninggal, ya kita harus ngelayat ya. Kita harus ngelayat, kita berempati kepada mereka ya. Ada yang mungkin tidak seiman, tetapi mereka kesusahan, kita harus membantu. Kemarin Pak Gem kan kasih, walaupun tidak jadi RT ya, tapi kasih sembako Natal buat security ya. Terus tiba-tiba ada seorang yang muncul, saya kaget. Bu, saya kok udah dikasih gitu. Loh, berita terang itu bisa memancar kemana-mana ya, bener ya. Berita bagi-bagi sembako itu walaupun kita nggak siarkan, kok bisa tahu dia, saya tanya begitu. Jadi dia memang bukan bagian dari security, tapi orang yang kadang-kadang riwa-riwi di depan rumah, kadang-kadang ya membersihkan rumah sebelah, bukan rumah kami, ya kadang-kadang ketemu bercakap-cakap gitu. Ya nggak apa-apa, saya kasih tahu Pak Gem, ya dibelikan saja lagi sembako lagi bagi mereka yang mungkin memang bukan security, tapi mereka tinggal di sekeliling kita. Karena ya kan? Cuma memberikan pada security 2 RT ya, dan petugas kebersihan sebanyak berapa? 12 orang. Ya, mereka juga dengar kan dari temennya. Kita lakukan setiap tahun ya, hari Raya Idul Fitri dan Natal. Jadi setahun 2 kali. Ya, kalau kita tidak beri, kemarin mereka nanya dulu, Pak, Natalan ada bagi-bagi. Kalau bagi-bagi sembako tak Pak? Oh iya, nokku. Jadi mereka juga sudah menulis di dalam agenda mereka bahwa mereka akan mendapatkan berkat gitu ya. Saya katakan loh, aku sudah tidak jadi RT loh tahun ini. Mau tetap memberi dah. Oh iya Pak. Jadi apa yang sudah kita lakukan terus diharapkan ya. Iya. Ya enggak apa-apa. Selama kita masih juga oleh Tuhan Yesus diberkati, kita juga jadi penyalur berkat gitu ya. Toh kita nggak akan jadi miskin karena kita memberkati orang ya. Jadi pagi ini ayo
inilah kesempatan untuk keajaiban dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah datang ke dunia untuk menerangi dunia Tuhan. Sehingga dunia ini tidak gelap lagi karena ada terang-Mu yang datang. Juga kami mau teladani Engkau. Kami mau menjadi terang. Kami mau menjadi garam untuk kehidupan kami, bermanfaat bagi sesama, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami saluran berkat untuk menyalurkan berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami juga berdoa, kalau ada di antara kami ada yang sakit, ada yang masih di rumah sakit, Tuhan tolong mereka, sehingga pada momen Natal ini mereka dapat merayakan Natal bersama-sama di rumah. Sekalipun mereka belum bisa pulang, biarlah mereka merasakan kedamaian Natal itu lewat orang-orang yang menjenguk, yang mengasihi mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang hari-hari ini mengalami banjir, gempa dan sebagainya, bencana alam, longsor dan sebagainya. Tuhan, Engkau sanggup menolong mereka. Jika 2 hari ini tidak hujan, Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk rumah dibersihkan, surut air hujannya. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami berdoa untuk setiap jiwa yang sudah berlaku menjadi terang yang ajaib, menjadi terang bagi bangsa, menjadi terang bagi gereja, menjadi terang bagi keluarga. Tuhan, biarlah terang mereka terus terang, tidak padam. Mereka dapat menjaga untuk menerangi bumi yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji God Tuhan. bless you. Besok Minggu kita ibadah ya. Senin nanti kita ketemu lagi. Ibadah Natal di gereja kami besok pagi dan siang. Tuhan Yesus memberkati.